Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hangat untuk kita semua. Pada kali ini kita memasukin yaitu pertemuan pertama, yaitu pengantar sistem multimedia dari mata kuliah sistem multimedia. Adik-adik sekalian, di sini ada bahan kajian. Yang pertama yaitu definisi jenis-jenis multimedia dan aplikasi multimedia, serta bidang-bidang aplikasi multimedia. Selanjutnya, pendahuluan multimedia. Dari mata kuliah ini, kita harus menerapkan kemampuan akhir serta indikator keberhasilan. Apa itu kemampuan akhir dalam mata kuliah ini? Yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dan jenis-jenis multimedia, serta indikator keberhasilan di dalam multimedia, yaitu pemahaman tentang yang pertama, menjelaskan definisi multimedia, jenis-jenis multimedia, dan aplikasinya, serta menyebutkan dan memberikan contoh penerapan pada bidang-bidang yang berhubungan dengan aplikasi multimedia. Selanjutnya, pengertian multimedia. Multimedia itu adalah kombinasi dari dua atau lebih media seperti teks, gambar, audio, animasi, dan elemen interaktif lainnya yang diintegrasikan secara sistematis untuk menyampaikan informasi atau hiburan. Adik-adik sekalian, menurut Paukan tahun 2024, multimedia dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan memanfaatkan indera penglihatan dan juga pendengaran secara bersamaan, sehingga dapat memperkuat pemahaman serta retensi informasi. Adik-adik sekalian, dalam konteks teknologi informasi, multimedia mencangkup perangkat lunak, perangkat keras, dan konten digital yang bersinergi untuk menyajikan pengalaman multimedia yang menarik dan efektif. Selanjutnya, ada tantangan dan peluang dalam multimedia. Yang pertama yaitu integrasi konten, memadukan berbagai format media, serta non-linearitas, yaitu informasi dapat diakses dalam urutan yang fleksibel. Selanjutnya, linearitas, yaitu pengguna dapat berinteraksi dengan konten. Dan terakhir, real time processing, yaitu berapa aplikasi mendukung pemrosesan data secara langsung, misalnya video streaming. Dan selanjutnya, tren terkini dalam multimedia, teknologi multimedia, yaitu teks, atau adik-adik mengenal yang namanya adalah font. Font yang sering digunakan oleh orang video multimedia serta orang yang melakukan desain. Nah, kali ini teks ini merupakan media dasar yang memuat informasi melalui kata dan kalimat. Contoh e-book, PDF, artikel web yang sering kalian lihat di dalam Google, serta subtitle video yang sering lakukan melihat atau mendengar video yang ada mengeluarkan teks font yang ada di bawahnya. Grafik, yaitu gambar statis seperti foto, ilustrasi, diagram, dan infografis. Contohnya yaitu skema alur proses peta interaktif. Selanjutnya yaitu audio. Nah, ini audio itu sangat pengaruh ya untuk bagi orang yang mendengarkannya. Jadi audio itu elemen suatu seperti suara yang kita dengar sehari-hari, yaitu musik, ya, musik, narasi, ya, efek suara yang seperti saya gunakan ini, suaranya semakin bagus karena menggunakan efek. Dan juga podcast yang saya lakukan seperti ini. Dan contohnya yang kita gunakan, walaupun kita menggunakan teks,
Namun teks itu bisa berubah menjadi suatu audio, yaitu voice over dalam presentasi atau intro musik, latar belakang musik seperti video. Adik-adik sekalian, dan selanjutnya yaitu video. Video yaitu rekaman yang bergerak yang menggabungkan gambar dan suara seperti Bapak lakukan, menggabungkan kamera dan serta juga slide yang Bapak tampilkan untuk melakukan media pembelajaran. Contohnya tutorial YouTube, film pendek dan juga yaitu webinar. Selanjutnya ada namanya animasi, gerakan buatan 2 dimensi atau 3 dimensi untuk menjelaskan konsep yang sulit ditangkap secara statis. Contohnya simulasi sirkulasi darah, animasi produk. Nah, simulasi ini seperti salah satu kita memperlihatkan bagaimana caranya darah itu proses alur dalam perjalanan di dalam tubuh kita. Ada animasinya, bisa gunakan 2 dimensi dan juga serta 3 dimensi. Animasi produk ini ketertarikan bagaimana orang yang melakukan salah satu konten penjualannya menggunakan animasi agar tertarik oleh si konsumen. Dan selanjutnya interaktivitas, yaitu elemen yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung, misalkan tombol, menu, atau serta kuis. Dan contohnya aplikasi learning dan juga yang kita gunakan LMS keseharian dalam pengajaran kita di kampus. Serta juga kuis interaktif, ya seperti kuisis, ya kan? Game edukasi, nah itu salah satunya untuk game edukasi. Supaya di dalam kelas itu kita lebih interaktif dan juga aktif. Dan penerapan pada bidang-bidang yang berhubungan dengan aplikasi multimedia. Apa itu? Yang pertama, isu-isu lingkungan dalam industri multimedia. Yang pertama yaitu pendidikan learning, modul interaktif berbasis web, model ya, Moodle, Edmodo dengan video kuliah, kuis adaptif, forum diskusi terintegrasi. Contoh LMS yang kita gunakan dalam perkuliahan. Pendidikan learning dan video demo produk interaktif, salah satunya banner, ya, HTML5, presentasi, pitch deck, animasi, salah satunya yaitu Prezi dan Keynote. Hiburan, media, modul interaktif berbasis web, ya, yaitu Moodle, Edmodo dengan video kuliah, kuis adaptif seperti yang di atas. Pendidikan learning salah satunya juga film dan serial yang kita sering tonton seperti Netflix, ya, game, konsol serta storytelling yang bercabang. Jadi teman-teman, itulah salah satu isu-isu lingkungan multimedia yang mungkin keseharian yang kita sering gunakan atau kita lihat. Dan di sini juga salah satunya isu-isu di dalam kesehatan. Ada namanya simulasi bedah virtual menggunakan virtual reality, ya seperti kacamata, ya yang ada di matanya itu seperti animasi, ya salah satu dari 3 dimensi yaitu simulasi bedah virtual. Modul pelatihan yang kesiapsiagaan bencana berbasis 3D. Nah, itu sangat diperlukan. Virtual atau augmented reality, ya salah satu turun virtual di dalam museum, ya salah satunya AR, Rewan, dan juga di e-commerce serta game edukasi VR medis. Papan iklan interaktif di mall, salah satunya digital signage, yaitu informasi jadwal penerbangan di bandara dengan layar sentuh, itu salah satunya. Dan di dalam satu hal lagi ada namanya dashboard monitoring, IoT, Internet of Things, sensor visualisasi grafik real time, secara real time. Simulasi ya dilakukan secara proses manufaktur dan dengan dibantu oleh augmented reality, itu salah satunya.
Nah, jadi adik-adik sekalian, disinilah kita belajar tentang pengantar sistem multimedia dari jenis-jenis multimedia, aplikasinya, serta konten-kontennya. Terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Semoga informasi yang Bapak berikan dapat membantu dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai multimedia. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.